Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, bersama saya Siska Ramalia di episode Bincang Cerdas kali ini. Kami berkesempatan hadir di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Dan siapakah narasumber kita di episode Bincang Cerdas kali ini? Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas. Dan pemirsa, meski di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, beberapa waktu lagi Provinsi Kepulauan Riau akan mengadakan pilkada untuk pemilihan kepala daerah atau gubernur Provinsi Kepulauan Riau beserta wakilnya. Dan bagaimana persiapan serta tahapan dari KPU Provinsi Kepulauan Riau? Untuk itu kami menghadirkan narasumber kami, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Sriwati SEMM. Dan pemirsa, mari kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin Ibu mau menyapa pemirsa TV Kepri dulu. Salam sejahtera buat semua pemirsa di rumah. Sebelum kita berbicara tentang pilkada yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi ya Bu ya. Iya. Mungkin pemirsa masih banyak yang belum tahu, masyarakat masih banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih tugas pokok dari KPU Provinsi Kepri? Baik, sebenarnya tugas dari KPU Provinsi Kepri ya, tugas KPU secara keseluruhan sudah diatur dalam undang-undang yaitu ya, undang-undang tentang pemilihan umum, di mana tugas kami yang menyelenggarakan baik itu pemilu maupun pemilihan gitu. Iya. Dan untuk beberapa waktu lagi, kapan kita akan melaksanakan pemilihan gubernur untuk di wilayah Provinsi Kepri? Tepatnya nanti kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota itu di tanggal 9 Desember 2020. 9 Desember, berarti secara serentak semua Ibu ya? Iya, secara serentak seluruh Indonesia. Serentak. Di 270 daerah. Untuk tahapan pelaksanaan tanggal 9 Desember 2020 tadi Bu, pemilihan gubernur, kemudian bupati, itu sejauh ini bagaimana persiapan dari KPU untuk pelaksanaan pilkada? Alhamdulillah, memang sempat kita lockdown ya di bulan Januari, Februari, Maret, tetapi setelah itu ada lagi keputusan dari Perpu nomor 2 2020 bahwa kegiatan pemilihan itu akan dilaksanakan kembali sebagai pemilihan lanjutan, yaitu yang akan dilaksanakan kemarin efektifnya di 15 Juni 2020 itu mulai pengaktifan kembali badan ad hoc yang sebelumnya misalkan PPK sudah dibentuk, kemudian dia sementara untuk tidak bekerja kembali, kemudian baru diaktifkan semua di tanggal 15 itu, dan kemudian dibentuklah PPS dan selanjutnya sampai sekarang sudah berjalan seperti tahapan atau schedule yang sudah ada pada PKPU 5 tahun 2020. Kalau tahapan para calon ke pemimpin daerah ini sudah sampai di mana Bu? Sudah sampai tes kesehatannya juga sudah? Alhamdulillah, kemarin tanggal 4, tanggal 6 itu adalah proses pendaftaran bakal pasangan calon yang hari itu memang 3 hari dilaksanakan, tetapi tanggal 4 itu semua bakal pasangan calon sudah daftar, alhamdulillah sudah selesai. Dan kami juga sudah sampaikan selain berita acara, kemudian kita juga sampaikan kepada yang bersangkutan yaitu surat untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan. Ya kebetulan rumah sakit yang dituju adalah Rumah Sakit BP Batam atau yang berada di lokasi Batam, dan menjadi rumah sakit rujukan dari Dokter ID ya, Ikatan Dokter Indonesia. Kegiatan pemeriksaan kesehatan itu sudah dilaksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 8 khusus untuk calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau ya, tanggal 7 sampai tanggal 8. Di situ meliputi adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, terus kemudian tidak ada penyalahgunaan dalam narkotika gitu kan, dimana itu direkomendasikan dan yang menangani langsung adalah dokter-dokter dari ID dan juga dokter-dokter ahli gitu kan, yang menggandeng juga dari Badan Narkotika juga gitu. Jadi semuanya kami limpahkan untuk metode teknis secara langsung kepada Rumah Sakit BP Batam, karena mereka lah yang memang berhak untuk memeriksa secara keseluruhan, dan kemudian hasil sudah kami terima.
sudah kami sampaikan juga di tanggal 12 kemarin, baik itu pemeriksaan kesehatan dan semua dalam berita acara, baik itu syarat dan semuanya untuk bisa dapat diperbaiki kembali, terutama untuk syarat-syarat calon. Tapi untuk kesehatan alhamdulillah dari semuanya, dari ketiganya dinyatakan oleh rumah sakit, oleh pihak dokter memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Iya. Kalau saya tertarik dari yang syarat kesehatan tadi, Bu. Iya. Kalau untuk KPU sendiri, seperti penyakit-penyakit apa tuh yang kira-kira bisa membatalkan para calon kepala daerah untuk mencalonkan dari segi kesehatannya nih? Iya, sebenarnya itu spesifikasinya di ahli medisnya, Mbak. Di ahli medis. Iya, kami hanya mendapatkan memang rekomendasi secara aturan, secara peraturan memang hanya jasmani, rohani dan tidak pada penyalahgunaan narkotika gitu kan. Karena di situ juga ada bidang psikologi dan juga BNN gitu kan. Kami hanya menerima berita acara dari dokter bahwa dia bisa memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai kepala daerah nantinya. Ya mungkin meliputi segala macam ya gitu kan, mungkin ada ya tes-tes ya mungkin secara umum tuh ya tes-tes itu sama seperti tes-tes yang lain ya, mungkin ya kalau jasmani dia harus melakukan misalkan treadmill dan sebagainya, pemeriksaan jantung dan sebagainya, itu mungkin pemeriksaan memang harus dinyatakan oleh pihak rumah sakit itu sebagai ruang lingkup untuk dinyatakan bahwa yang bersangkutan itu memenuhi syarat untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Itu saja sih. Kalau untuk tadi Ibu sampaikan bahwa saat ini sudah pendaftaran tuh untuk di Provinsi Kepri pemilihan daerah itu gubernur dan bupati Serta wali kota dan serta wakil wali kota. Iya. Kalau untuk bupati dan wakil wali kota kota ini apakah mendaftarkannya di KPU provinsi atau di KPU masing-masing daerah? Jadi sepertingkatan sesuai dengan peraturan bahwa pendaftaran bakal pasangan calon baik itu gubernur, bupati dan wali kota itu masing-masing. Kalau misalkan gubernur dia di KPU provinsi ya, itu jelas. Kemudian kalau dia bupati atau wakil bupati di kabupaten, gitu kan. Kalau wali kota dan wakil wali kota di kota, KPU kotanya. Oke, gitu. baik. Ya. Ibu maaf kita jeda sesaat ya. Siap. Baik pemirsa, kita jeda sesaat, usai jeda kita akan kembali lagi bersama narasumber kita. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan narasumber kami Ketua KPU Provinsi Kepri Ibu Sriwati SEMM. Baik Ibu, maaf ya tadi sedikit terjeda. Tidak ada masalah. Tadi sudah disampaikan sama Ibu salah satu syarat yang wajib diikuti para calon kepala daerah yaitu tes kesehatan. Selain tes kesehatan, apa syarat-syarat wajib lainnya yang wajib dimiliki oleh calon kepala daerah? Sebenarnya untuk mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon ya, gubernur dan wakil gubernur, ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah syarat pencalonan. Syarat pencalonan, yang kedua adalah syarat calon. Syarat pencalonan itu wajib. Karena apa? Karena dia harus memenuhi 20% kursi dan 25% suara hasil dari pemilu terakhir. Jadi kalau misalkan 45 kursi, jadi minimal dia harus ada 9 kursi. Itu adalah syarat pencalonan, ya berbeda. Kemudian syarat calon. Syarat calon itu meliputi misalkan dia satu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada Pancasila, ya kan. Kemudian tidak melakukan perbuatan tercela. Kemudian ada nanti namanya tidak pernah dipidana, surat ya keterangan tidak pernah dipidana, tidak ada tunggakan pajak, ya kan. Kemudian termasuk tadi syarat kesehatan. Kemudian juga dia harus mengisi form BB1 dan BB2, di mana itu form BB1, BB2 itu adalah menjadi seperti surat pernyataan dia misalkan pengunduran diri dari jabatan dia yang sekarang gitu kan. Ada juga riwayat hidup dan sebagainya.
Kemudian syaratnya juga dia minimal berpendidikan misalkan SMA ya kan, atau sekolah tingkat menengah ke atas. Kemudian kalau calon gubernur dia harus berusia 30 tahun. Dan kalau wali kota, bupati dia harus berusia 25 tahun. Itu adalah saya rasa syarat-syarat yang umum memang harus dilakukan atau dipenuhi oleh masing-masing calon. Jadi ada 2 syarat penting, yaitu syarat pencalonan dan syarat calon, yang dua-duanya memang harus dipenuhi sebagai calon kepala daerah gitu. Calon 2 syarat Bu ya, Iya. syarat pencalonan dan syarat calon. dan syarat calon. Oke, baik Bu. Dari kedua syarat itu, mungkin dari tahapan pencalonan dia sudah lulus nih. Terus kemudian di tahap calon biasanya apa yang bisa menggugurkan kepala daerah ini? Sebenarnya ketika misalkan tes kesehatan itu ya dinyatakan misalkan dia tidak memenuhi syarat, biasanya itu ada penggantian, ya kan? Penggantian dari calon. Tetapi selama ini alhamdulillah khusus untuk Kepri memenuhi syarat semua, dan ya akan dilakukan tahapan selanjutnya gitu. Kemarin kami sudah menyampaikan terkait dengan berita hasil verifikasi, karena dokumen yang diserahkan terkait dengan dokumen syarat calon itu kan harus dicek atau diverifikasi keabsahannya lah. Benar. Keabsahan terkait dengan ijazahnya mungkin gitu kan, itu yang sudah kami lakukan, dan hasil dari verifikasi itu akan dituangkan dan disampaikan. Lah, penyampaian sudah dilaksanakan, maka tanggal 14 sampai tanggal 16 adalah 3 hari waktu bagi pasangan calon itu untuk memperbaiki beberapa hasil dari verifikasi yang dinyatakan perlu dilakukan perbaikan gitu kan. Diberikan waktu selama 3 hari lah. Nanti setelah tanggal 16 sampai tanggal 22 itu akan dilaksanakan adalah proses verifikasi kembali terkait dokumen, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih di tanggal 23 dan 24 untuk pencabutan nomor urut. Untuk pencabutan nomor urut Iya. pada tanggal 24 ini ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok KPU sehari-hari, tentunya Iya. KPU juga pasti melakukan sinergi dengan sejumlah pihak. Iya. Sejauh ini KPU bersinergi dengan siapa dan bentuk kerjasamanya seperti apa? Sejauh ini memang kami memang harus berkoordinasi, apalagi di era pandemi ya, COVID. Benar ya. sekali. Semua stakeholder kita itu banyak, baik itu pemerintah daerah, kemudian media, kemudian kampus-kampus itu juga termasuk stakeholder kita gitu kan. Pihak kepolisian, pengamanan dan sebagainya itu menjadi stakeholder kita yang mereka adalah secara langsung juga akan berpengaruh untuk mensukseskan gimana nanti berjalannya tahapan pemilihan ini sampai nanti di pemungutan dan perhitungan itu berjalan dengan lancar. Itu sih sebenarnya beberapa stakeholder ya. Kita juga udah banyak melakukan MOU dengan universitas, baik itu di Batam maupun di Tanjung Pinang juga udah pernah kita lakukan MOU juga gitu. Jadi kejaksaan itu juga stakeholder kita, baik itu Kejati, Kejari, terusan Korem, terusan kemudian dan Lantamal dan Lanut, Polda itu juga termasuk stakeholder kita yang Benar semuanya memang jadi satu kesatuan akan mensukseskan kegiatan untuk pemilihan ini. Akan mensukseskan. Jadi karena di tengah pandemi ini ditambah kali mungkin dari kesehatan Gugus tugas COVID itu menjadi salah satu poin penting yang harus menjadi selalu menjadi hal yang harus kita utamakan, karena setiap tahapan itu akan selalu didampingin gitu kan pelaksanaannya, karena protokol kesehatan harus Benar dijaga. sekali. Jadi di tengah pandemi ini agak lebih sulit ya Bu ya pelaksanaan pilkada ini pastinya ya. Lebih sulit karena memang protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Wajib, ya gitu. benar sekali. Ya. Oke, baik Bu. Di tengah pandemi ini, jelang pelaksanaan pilkada, apakah KPU Provinsi Kepri sudah melakukan sosialisasi bersama masyarakat? Memang beberapa kali kita sebelumnya dulu sudah pernah dilakukan sebelum pandemi ya. Sebelum kita pandemi. juga udah pernah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, misalkan di gedung daerah, kemudian di tepi laut dan sebagainya, kemudian di Batam. Tapi karena adanya era pandemi ini, maka segala bentuk sosialisasi memang harus disesuaikan. Disesuaikan dengan protokol kesehatan. Ya, insya Allah mungkin ya kami kedepannya akan lebih banyak kegiatan-kegiatan by daring ya, by daring gitu kan, itu sosialisasi, dan tidak juga memungkinkan kita bisa bertatap muka dengan masyarakat, misalnya pembagian masker ya kan, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan, dan menghimbau kepada masyarakat juga agar tidak menjadi takut untuk datang nanti ke TPS, karena segala
tahapan yang dilakukan oleh KPU itu sesuai dengan protokol kesehatan gitu, dan menjamin bahwa prioritas utama dalam pemilihan kita serta 2020 itu adalah menjamin baik itu pemilihan yang berdemokrasi juga masyarakatnya itu terjaga kesehatan dan keselamatannya. Benar sekali. Iya. Kalau dalam waktu dekat ini mungkin ada KPU provinsi berencana untuk melakukan sosialisasi mungkin di masyarakat? Iya, kami sudah agendakan untuk melakukan sosialisasi dan mungkin banyak hal yang akan kami lakukan. Itu tadi mungkin bisa kita menyampaikan terkait penyampaian masker kepada masyarakat dan himbauan-himbauan lain, dan saat ini sudah dischedule-kan, mungkin tinggal pelaksanaannya saja nanti. Oke, akan baik. dibagi sesuai dengan tahapan. Semoga terlaksana sesuai. Amin. Baik Bu, kita jeda kembali ya. Siap. Baik pemirsa, kita jeda kembali. Usai jeda kita akan kembali lagi bersama narasumber kita, Ketua KPU Provinsi Kepri. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan masih bersama narasumber kami Ibu Sriwati SEMM selaku Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau. Baik Bu, meski di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah ada tahapan kampanye nih Bu? Dan bagaimana nih kewajiban para calon kepala daerah untuk berkampanye? Iya, karena kampanye ini hanya 71 hari ya. 71 hari. 71 hari itu waktu yang sangat relatif singkat gitu kan. Dimana terkait dengan metode kampanye masih seperti yang sebelumnya ya, ada pertemuan tatap muka, kemudian pertemuan terbatas, kemudian dialog, kemudian penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain seperti rapat umum. Tapi memang diprioritaskan, dihimbau agar lebih bisa bijaksana di era pandemi untuk menggunakan media daring. Itu memang himbauan pertama kali ketika memang kita lagi proses COVID seperti ini. Tapi itu juga harus tetap melihat itu protokol atau tetap melaksanakan protokol kesehatan, di mana misalkan rapat umum itu wacananya ada peraturannya akan dibatasi 100 orang dengan jarak 1 meter. Benar, ya kan? Kemudian pertemuan di dalam ruangan hanya 50 orang sesuai dengan kapasitas ruangan gitu kan. Dan dia harus membuat izin juga kepada dinas kesehatan atau gugus tugas karena untuk percepatan COVID gitu kan, sehingga itu memang hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan kampanye di era pandemi.
Itu memang hal yang memang harus diperhatikan. Jadi ada tapi tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Iya. Di 71 hari ini Bu ya. Iya, sejak tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember adalah masa kampanye. Masa Karena kampanye. setelah 5 Desember ada masa tenang 3 hari, Masa tenang kemudian 3 baru hari. kita melakukan pemungutan dan perhitungan suara. Di tanggal 9 9 Desember. Baik Bu, selain proses kampanye tadi, apakah dari KPU menyiapkan tahapan-tahapan seperti debat dari para kandidat? Iya, debat publik itu juga termasuk dalam metode kampanye ya. Dalam metode kampanye. Debat publik, kemudian iklan Iklan. juga termasuk menjadi metode kampanye. Tapi memang ada batasan-batasan. Misalkan nanti iklan di media massa hanya satu penayangan 1 hari misalkan, itu juga menjadi batasan-batasan. Untuk debat publik kami akan laksanakan sesuai dengan aturan, memang maksimal 3 kali debat. 3 kali Ya, debat. 3 kali debat itu menjadi maksimal. Kemudian kami juga akan nanti sampaikan kepada masing-masing pasangan calon Ya. terkait dengan apa hal-hal yang harus diperhatikan pada kegiatan debat publik. Bisa dimulai dari tanggal 26 sampai 5, di mana nanti kami akan putuskan dulu dari rentan 26 sampai tanggal 5 itu kapan pelaksanaan debat publik itu akan dilaksanakan. Karena juga bisa saja mereka meminta debatnya nggak usah 3 kali misalkan ya, Bisa. karena maksimal 3 kali, kita 2 kali saja debat. Itu juga akan kami undang dari pihak-pihak bakal pasangan calon untuk memastikan terkait dengan debat ini. Kalau di tengah pandemi ini, mungkin pelaksanaan debat kandidat ini apakah bisa dihadiri oleh masyarakat? Tidak, aturannya bisa. tidak bisa. Mungkin ya nanti mereka bisa melihat secara tidak langsung melalui televisi atau ya, lembaga melalui TV penyiaran. Kepri ya. Iya, bisa juga mungkin akan penyiaran tunda ya, siaran tunda juga bisa dilaksanakan gitu. Karena memang dibatasi untuk debat saja, yang bisa datang di acara debat itu paling tidak adalah 1 penyelenggara pasti KPU. Benar. Untuk Bawaslu juga dibatasi jumlahnya, kemudian pasangan calon gitu kan. Untuk peserta misalkan pendukung dan sebagainya itu tidak boleh lagi, Tidak karena boleh memang lagi, protokol emang. kesehatannya memang harus benar-benar diperhatikan gitu. Tapi tanggalnya belum bisa diperkirakan ya Bu ya, kemungkinan Belum, dari tanggal iya. 26 sampai tanggal 5 ya. 5, karena kami juga harus mengundang pihak dari pasangan calon. Benar gitu. sekali. Masuk Baik. memastikan lagi nanti jadwal kampanye. Kalau misalkan ada kampanye rapat umum, maka pembagian waktu dari ketiga, misalkan pasangan calon yang sudah ditetapkan, misalkan nanti benar. sudah ditetapkan, itu harus diatur sebagaimana dengan jadwal kampanyenya. Gitu. Tidak serentak ya, tapi tetap dalam kurun waktu 71 hari itu ya. Iya, benar. Baik Ibu, ini kalau saya rasa pasti pemirsa di rumah masih di tengah pandemi ini pasti ada berpikirkan takut mau datang ke KPU karena lagi corona gini, lagi COVID. Iya. Nanti gimana sih penerapannya? Pasti mungkin bisa megang pena atau kertas dengan orang yang sama dan orang yang jumlahnya cukup banyak dari yang biasanya kita temui dalam sehari-hari. Mungkin Ibu bisa menginformasikan kepada masyarakat, kepada pemirsa bagaimana penerapan protokol dari KPU pada pilkada mendatang. Baik, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepri bahwa kita akan melaksanakan pemilihan serentak. Bukan hanya di Provinsi Kepri, tapi secara nasional. Di mana di Provinsi Kepri akan dilaksanakan 1 pemilihan gubernur, 5 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 1 wali kota dan wakil wali kota. Harapan kami adalah KPU penyelenggara pemilu, dan kami akan selalu berusaha untuk menjaga segala tahapan dengan proses atau memenuhi protokol kesehatan. Dan kami pastikan kepada seluruh masyarakat Kepri khususnya, silakan nanti datang ke TPS di tanggal 9 Desember. Akan ada nanti aturan-aturan dalam arti proses untuk kita melaksanakan pemungutan. Pada saat nanti pemilih datang ke TPS, tidak perlu kita merasa takut dan waspada karena semua protokol kesehatan harus dilaksanakan. Benar. Dan di mana TPS juga sudah akan dilaksanakan dengan ukuran 10x8 ya, itu di ruangan terbuka. Di ruangan terbuka. Terus terkait dengan hand sanitizer, disinfektan, kemudian cairan pencuci tangan, itu juga akan dilakukan terus-menerus sterilisasi ketika sudah dilakukan, misalnya orang itu melakukan pencoblosan, itu Benar. pakunya pasti akan didisinfektan gitu. Selain itu juga mereka akan datang pertama kali ke TPS akan dicek suhunya, Dicek suhu. suhunya dahulu, dicek suhu. Jika dia sudah dicek suhu, dia dapat melakukan pencoblosan menggunakan sarung tangan, ya. Sarung tangan harus pakai lagi hand sanitizer. Bahkan gitu. sampai disiapkan sarung tangan ya? Iya, disiapkan sarung tangan. Jadi baru dia melakukan pencoblosan. Setelah melakukan pencoblosan pun mereka keluar dari misalkan dari tempat pemungutan, mereka akan diberikan lagi cairan lagi. Baru dia akan
diteteskan, tinta Baik, tidak baik. lagi dicelup tetapi Baik, diteteskan. diteteskan, Iya oke. gitu. Jadi Baik. tidak perlu takut, kemudian harus selalu menjaga kesehatan. Ya, Itu saja. baik. Terakhir Ibu Sriwati SEMM, Ibu selaku Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit himbauan dan harapan Ibu kepada masyarakat melalui TV Kepri. Silakan Bu. Alhamdulillah, semoga harapan kami adalah semoga pemilihan serentak 2020 tanggal 9 Desember di Provinsi Kepri dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. Kemudian kita juga semua, dalam arti semua masyarakat tetap sehat gitu kan. Dalam arti pandemi ini segera berakhir dan corona ini segera selesai, khususnya di Provinsi Kepri dan seluruh Indonesia, sehingga kita dapat melaksanakan pemilihan ini secara lancar, sukses, dan semuanya dalam kondisi sehat selalu. Untuk para pemilih, silahkan nanti datang ke TPS dari pukul 7 sampai pukul 13, nanti akan diatur jadwalnya. Jangan lupa menggunakan masker, menggunakan face shield, dan selalu menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa kita akan melaksanakan pemilihan di tanggal 9 Desember 2020. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses ya KPU menjalankan Baik, pilkada terima meski kasih. di tengah pandemi. Semangat terus ya Bu ya. Semangat. Baik, terima Ya. kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai sudah bincang cerdas kita bersama Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Sriwati SEMM. Semoga pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk pemilihan 1 gubernur, 1 wali kota, dan 5 bupati. Dan bisa berjalan dengan sukses dan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya.
dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau, Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri.